Silakan duduk ya. Ya, eh, boleh ditampilkan ya yang video 3 menit ya. Anda ini ada hubungannya dengan yang kita mau ngomong nanti ya. Jadi bukan khotbah, ini lebih ke arah ini mengajar ya. Pesan surgawi ya. Anda perhatikan intinya saja apa ya. Semoga Anda nangkap ya. Shalom, salam damai sejahtera buat saudara. Kita bertemu hari ini di dalam pesan surgawi. Saudara, saya mulai, ada sebuah kisah masa lalu, seseorang yang bernama Jack Welch. Dia CEO dari perusahaan General Electric. Dia pernah berpesan demikian, berubahlah engkau sebelum perubahan itu memaksa dirimu. Nah, bicara perubahan ada 2 poin utama. Yang pertama kita mau bicara, kalau saudara sanggup mengendalikan perubahan, saudara sebagai subjek atas perubahan itu. Kedua, kalau saudara membiarkan perubahan itu mengendali hidup saudara, berarti saudara hanya sekedar objek daripada perubahan itu. Apa maksudnya ini? Maksudnya demikian, kalau saudara sebagai subjek, berarti saudara tahu apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan saudara mengerti kemana arah tujuannya. Kalau saudara sebagai subjek. Sedangkan kalau saudara objek, saudara hanya diombang-ambingkan oleh perubahan. Itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi bagaimana? Saudara ambil inisiatif untuk berubah. Ingat, kalau saudara terlambat ambil keputusan, itu sama dengan saudara membuat keputusan yang salah. Wrong decision. Kalau gitu kapan tepatnya kita berubah? Sekarang. Ya. Firman Tuhan ingatkan dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara perhatikan kata pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu saudara diajak untuk memperbarui cara berpikir, perspektif, cara pandang saudara. Bukan cara pandang dengan nilai-nilai duniawi. Bukan dengan cara pandang norma-norma duniawi. Bukan dengan cara pandang habits duniawi. Yang kita tahu bahwa norma dunia, nilai-nilai dunia seringkali bertentangan dengan kehendak Bapa. Karena itu kita harus melakukan sebuah perubahan pembaharuan budi. Demikian saudara, kami rindu semua orang-orang yang percaya, kita membangun diri kita, membawa perspektif baru agar kita mengerti mana kehendak Tuhan. Amin. Satu kali lagi coba diulang tadi yang pertama kan suaranya enggak dengar ya. Coba. Shalom, salam damai sejahtera buat saudara. Kita bertemu hari ini di dalam pesan surgawi. Saudara, saya mulai, ada sebuah kisah masa lalu, seseorang yang bernama Jack Welch. Dia CEO dari perusahaan General Electric. Dia pernah berpesan demikian, berubahlah engkau sebelum perubahan itu memaksa dirimu. Nah, bicara perubahan ada 2 poin utama. Yang pertama kita mau bicara, kalau saudara sanggup mengendalikan perubahan, saudara sebagai subjek atas perubahan itu. Kedua, kalau saudara membiarkan perubahan itu mengendali hidup saudara, berarti saudara hanya sekedar objek daripada perubahan itu. Apa maksudnya ini? Maksudnya demikian, kalau saudara sebagai subjek, berarti saudara tahu apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan saudara mengerti kemana arah tujuannya. Kalau saudara sebagai subjek. Sedangkan kalau saudara objek, saudara hanya diombang-ambingkan oleh perubahan. Itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi bagaimana? Saudara ambil inisiatif
untuk berubah. Ingat, kalau saudara terlambat mengambil keputusan, itu sama dengan saudara membuat keputusan yang salah. Wrong decision. Kalau gitu kapan tepatnya kita berubah? Sekarang. Ya. Firman Tuhan ingatkan dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara perhatikan kata pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu saudara diajak untuk memperbarui cara berpikir, perspektif, cara pandang saudara. Bukan cara pandang dengan nilai-nilai duniawi. Bukan dengan cara pandang norma-norma duniawi. Bukan dengan cara pandang habits duniawi. Yang kita tahu bahwa norma dunia, nilai-nilai dunia seringkali bertentangan dengan kehendak Bapa. Karena itu kita harus melakukan sebuah perubahan pembaruan budi. Demikian saudara, kami rindu semua orang-orang yang percaya kita membangun diri kita, membawa perspektif baru agar kita mengerti mana kehendak Tuhan. Amin. Iya. Ada yang berani mencoba apa intinya? Ya? Nangkap enggak kira-kira? Ini cuma 3 menit ini. Karena saya akan mau bicara, ini pelajaran baru buat Anda ya. Mau bicara yang berkaitan erat sama ini. Ya. Tapi ini penting loh buat orang-orang muda. Ya. Sebab saya percaya setiap orang ini mulai di usia sekarang itu pasti sudah punya mimpi, punya kerinduan, ingin apa, ingin jadi apa gitu ya. Ada enggak? Ada ya. Pasti ada. Nah ini bagaimana cara meraih itu. Ya. Saya dulu selagi muda sama punya impian. Ya. Terus saya pikir gimana caranya ya. Nanti saya cerita ya. Nah coba siapa yang berani, oh ini intinya ngomong tentang ini gitu. Nelson? Coba ini. Ya. Intinya aja. Shalom teman-teman. Jadi tadi yang saya udah lihat barusan, jadi intinya itu dia menjelaskan bahwa kalau kita nggak berubah maka kita akan diubahkan oleh dunia. Demikian juga kalau kita nggak punya kebiasaan yang baru maka kita akan susah untuk kenal Tuhan atau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apabila kita punya habit yang baru, maka kita akan mudah untuk mengetahui Tuhan kita siapa dan kita tidak akan takut bahwa Tuhan itu akan selalu bantu kita. Sekian, terima kasih. Jadi intinya kita disuruh untuk mempunyai kebiasaan baru sehingga disuruh untuk mempunyai kebiasaan baru, Pak. Kemudian agar kita lebih mengenal Tuhan. Gitu, Pak. berarti maksudnya kita disuruh berubah. Ya, ada satu lagi, cewek. Yuk. Mana Michelle? Ya. Ayo cewek masa gak berani mewakili ya. Berani? Gak berani? Malu ya. Nelson ngomong betul, supaya ada satu yang baru. Ya, artinya apa? Kita mau nggak mau harus berubah. Harus. Ya. Kalau nggak berubah, betul dilindas, ditabrak oleh perubahan yang lain.
Harus berani. Tampilkan slide saya. Ya, ini tak ajari ya. Ini pelajaran mahal ini. Ya. Nanti akan kau pakai terus. Ya, sampai lulus kuliah pun kerja tetap dipakai ini. Siapa ingin berhasil sukses itu mencapai apa yang kau ingini. Tiap orang pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, ada segitiga ini harus dipenuhi semua syarat ini. Satu, harus punya kemauan. Ingat, tidak semua orang punya kemauan. Tidak semua anak muda punya kemauan. Harus punya kemauan. Kemauannya harus kuat. Dua, harus mikir, punya kemampuan. Ya, kalau tidak punya kemampuan, apalagi tidak sadar kalau tidak punya kemampuan itu bahaya. Yang ketiga, ada orang sudah punya kemauan, punya kemampuan, tapi tidak berani. Ya. Salah satu contoh berani itu apa? Ya kayak tadi itu loh. Ayo coba diringkas intinya toh, maju. Nah, terus Nelson berani maju, itu bentuk keberanian. Ya. Dan itu dilatih. Tambah umur dilatih. Ya. Sebab ada orang, aku bisa itu, tapi tak berani. Gitu. Aku ngerti tapi tak berani. Nah, gitu. Ya ini keberanian itu menentukan sukses. Lihat semua pengusaha top hari ini yang berhasil konglomerat sekarang itu pasti punya keberanian. Bahkan nekat ya. Tapi ada keberaniannya. Kalau tidak berani, walaupun kau pintar tidak berani, tidak bisa. Kau pandai tapi tidak punya keberanian, tidak kelihatan pandainya. Ya. Kadang-kadang orang itu karena berani dia nampak, wah ini pintar ini, hebat. Ya, padahal enggak, beraninya aja yang maju dulu gitu loh. Ya. Jadi segitiga ini satu kemauan, kalau udah enggak ada kemauan matilah orang itu udah. Ya. Kemauan aja enggak ada, udah mati ya. Masa depannya enggak ada. Dua, tengok kemampuannya ada enggak. Tiga, berani enggak. Nah, ini segitiga pertama, harus dipenuhi semua ini. Lalu ada segitiga kedua, next. Nah, tadi kemampuan. Nah, kemampuan itu isinya ini, keterampilan, pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan, itu kemampuan. Aku punya contoh misalnya, ingin terlibat di musik. Ya. Kemauan ada. Kemampuan, nah, kemampuan dicek di sini. Punya skill enggak? Punya pengetahuan enggak tentang musik? Skillnya ada enggak? Terampil enggak? Nah, itu kemampuan. Ya. Keterampilan, pengetahuan. Tapi ada faktor ketiga yang menentukan. Kayak tadi yang menentukan keberanian. Kalau ini yang menentukan sikap, attitude-mu. Kalau attitude-nya buruk, orang itu terhambat. Baik di dunia rohani maupun di dunia sekuler, kalau sikapnya jelek, ada periode tertentu dia mandek atau berhenti atau keluar. Ya, pasti itu sudah. Jadi tadi itu keberanian menentukan, yang di sini sikap menentukan. Tapi kemampuannya ditengok ini, ada keterampilan enggak? Kalau enggak ada, ya berlatih dulu. Gitu. Pengetahuannya ada enggak? Enggak ada. Cari pengetahuan, belajar. Ya, selalu begitu. Ya, next. Nah, caranya gimana supaya kita ini jadi orang yang hidup bermakna? Nah ini ya, ini perlu loh. Ada cara hidup bermakna, 1, 2, 3 ya. Merah ini, kotak merah ini Anda ya, kita, aku ya. Bagaimana cara hidup bermakna? 1, buatlah mimpimu itu. Jadi sasaran itu, target, sasaran, mimpi itu sama. Goal ya, tujuan. Mimpimu tuh taruh di sono. Tapi pesannya apa? Buatlah mimpi sasaran yang kuat. Saya ternyata setelah tahu banyak anak-anak itu yang mimpinya itu enggak ada loh. Ya, besok mau jadi apa? Jadi apa ya bingung.
Tapi ada yang punya mimpi, tapi mimpinya tidak terlalu jelas. Ada yang punya mimpi jelas. Ya. Dan mimpi itu harus kuat. Kuat itu artinya apa? Kemauan ke sana itu harus kuat. Tuh lihat, tangga ya. Nah, tak merah itu harus kuat. Yang pertama ini. Sekarang yang kedua, temukan metode, taktik, strategi. Anak tangganya temukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya apa caranya ya? Supaya saya terlibat di dunia musik ini. Di gereja, supaya jadi singer, jadi WL. Atau jadi pengkhotbah. Nah ya, ada caranya kan? 1, 2, 3, 4 harus ditemukan itu. Ya. Kalau udah ada caranya, udah tahu jalannya ini. Oh 1, 2, 3, 4, 5 cukup 5 atau 4 cukup. Atau perlu 7 silakan. Baru saya bisa meraih mimpi. Ya. Kalau enggak tahu ya enggak bisa. Ya. Caranya saya bisa khotbah gimana? Ya tentu harus ada praktek berlatih. Ya. Coba bayangin ya. Saya pada waktu SMP, SMA sampai kuliah, saya itu orang yang gagap. Tahu gagap ya? Apa gagap itu? Kalau ngomong tuh nyantol, kecantol. Enggak bisa gitu, gitu ya. Bayangin SMP, SMA 6 tahun. Kuliah berapa tahun di jumlah? Gagap. Akibat gagap kalau keterusan orang enggak pede. Ya. Saya dulu kurang pede. Tampil ke depan, waduh. Susah, dipanggil dosen, dipanggil guru. Yusman, maju. Waduh. Stresnya kenapa? Bukan enggak bisa, saya bisa tapi ngomong enggak bisa. Tidak bisa keluar, ya gagap. Saya mikir sebagai laki-laki kalau enggak pede, enggak berani di depan, mau jadi apa saya? Ya, kalau enggak berani ngomong mau jadi apa? Jadi itu tantangan saya. Saya harus berhasil jadi pemimpin. Saya harus berhasil terus gitu. Ya, makanya saya buat sasaran. Ya, saya cari caranya. Gitu loh. Loh kok bisa Pak? Terus ngomong. Ya, kalau ditanya kapan Pak Yusman tuh hilang gagapnya? Saya lupa loh. Serius. Kenapa? Saya itu pada waktu kumpul FA, ya Family Altar. Saya ini orang-orang yang lahir dari FA. Pada waktu di FA itu ditugasi oleh gembalanya. Minggu depan Yusman. Wah saya grogi. Groginya takut tidak bisa keluar ngomong. Tapi saya mau. Ya Pak, pokoknya saya mau dikasih tugas apa saja saya mau. Ya, saya mau. Terus istri saya ngomong, loh kamu iso gitu loh, lancar kok gitu loh. Ya, udah. Terus ditugasi Pak Yusman mulai bulan depan jam 10 pagi praktek di PT Pakrin. Nanti pabrik baja apa, pokoknya perusahaan-perusahaan jam 10. Loh ada apa Pak di sana? Di sana tuh karyawannya ada persekutuan doa. Jadi saya ditugasi itu. Saya tidak mau nolak terus. Habis itu lama terus saya ditugasi Pak Isman mulai minggu ya di cabangnya Betani di Krian. Ibadah raya minggu kamu mulai. Waduh tegang ibadah raya ini gitu ya. Tapi saya mau. Terus saya mau terus sampai akhirnya dari mulut ke mulut sampai keliling ke kota terus begitu ya. Nah, saya ditanya kok bisa hilangnya kapan? Enggak tahu. Ya. Istri saya, iya kapan kamu hilangnya gagap? Ya enggak tahu. Sejak hidupku nurut, ya, enggak memberontak, nurut. Dan pengen bebas dari gagap. Ingin jadi pria yang berani tampil, berani bicara. Ingin jadi pria yang bisa jadi manajer, jadi direktur gitu loh. Impiannya itu. Ya. Nggak mau jadi biasa gitu. Terus begitu ya. Tadi saya temukan yang poin 2. Poin 3. Nah next. Harus berani mengevaluasi saya. Nggak asal ini tak jalan terus itu merem enggak. Berapa bulan saya evaluasi. Aku ada kemajuan enggak ya. Terus gitu. Terus begitu.
1, 2, 3 aku lakukan terus ya. Nah, next. Nah, hati-hati ya ini ya. Semua 1, 2, 3 buat sasaran, metode, evaluasi. Ini tidak ada artinya kalau tidak ada 3 tiang ini. Penyangga, pilar. Pilar ini kemarin saya dengar waktu seminggu lalu ada siapa cewek-cewek di sini ngomong. Pak, manusia orang itu perlu Pak, niat dulu. Wah gitu dah, niat. Terus konsisten. Ya. Komitmen. Itu saya tangkap di situ, memang betul ya. Tiang ini itu penting. Next. Nah, coba ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tapi berubahlah yang kita baca tadi. Berubahlah oleh pembauran Buddhis, cara pandangnya mesti baru. Yusman, kamu berubah dong. Jangan minder-minder gitu. Berubah, punya cara pandang baru. Kamu bisa, kamu bisa. Nah, itu yang membuat saya berubah. Ya, seandainya enggak, waduh, saya enggak tahu jadi apa ya. Sampai setelah lulus sekolah terus istri saya itu ketemu gurunya, guru masa SMP SMA ditanya begini. Suamimu Yusman ya? Iya. Jadi apa? Kuliah di mana dulu? Oh, kuliahnya di Pak di Surabaya, sastra Inggris. Kaget guru-gurunya. Loh, kok enggak bisa baca gitu kok, enggak bisa ngomong kok kuliah sastra Inggris. Bisa tak? Gitu. Itu diketawai dulu. Terus lanjut setelah dengar, loh, suamimu jadi pendeta ya? Iya. Loh, bisa tak khotbah gitu. Kaget guru-guru itu. Ya. Karena parah dulu. Ya, itu 3 ini apa isinya? Next ya. Coba 1 ya. Nah, tiang pertama itu apa itu? Kerja keras dan kerja cerdik. Harus, enggak ada kerja santai itu. Kalau mau berhasil kerja keras. Musik. Anda tahu Bethany Nginden? Itu musiknya terkenal. Sampai di New York Amerika itu selalu yang dipandang itu bukan Pak Niko, bukan. Bethany Nginden. Musiknya Pak, aduh luar biasa. Ya. Kita tuh hanya menilai pada waktu mereka tampil di panggung. Tapi di belakang panggung apa? Latihannya gila-gilaan. Latihannya saya malam sampai jam 2 malam. Itu namanya kerja keras. Ya, sampai hari ini. Ya, belum ada yang ngalahkan Nginden. Ya, dalam pujian gitu loh. Kerja keras dan cerdik. Kenapa harus cerdik? Supaya efektif, efisien. Ya, tapi kerja keras. Semua orang sukses kerja keras. Ya, enggak ada yang santai. 2, apa itu 2? Konsisten. Iya, teman-teman minggu lalu ngomong itu cewek-cewek itu. Konsistensi Pak gitu. Iya, konsisten itu ajak gitu loh ya. Nah, hari ini semangat, minggu depan loyo. Minggu depan libur lagi. Semangat lagi, libur lagi. Enggak, terus gitu. Nginden tuh saya lihat begitu, konsisten. Ya, sudah terbentuk ya. Karakter itu terbentuk, habit itu. Ya, makanya sampai hari ini siapa yang mau ngalah? Semua mau niru. Niru mereka yang ada di panggung, jadinya yang ditiru. Tapi bayar harganya mereka nggak lihat. Ya, saya ngakui hebat anak-anak itu. Yo, latihannya setengah mati ya. Jadi konsisten. Yang ketiga apa? Komitmen yang kuat. Siapa bisa menerjemahkan komitmen kuat itu apa? Kan sering kita ngomong itu. Kalau latihan, kalau masuk pelayanan komitmen gitu loh. Nah, ya. Apa komitmen? Banyak orang menyebut tapi tidak ngerti. Tidak bisa nerangkan. Ya. Komitmen itu seperti janji nikah itu komitmen nikah. Ayo, apa? Semua di Malang kalau pelayanan, kamu kan mau pelayanan ini, di apa? Saya ingin WL Pak. Punya komitmen enggak kamu? Komitmen Pak. Semua ngomong komitmen. Dalam prakteknya ternyata enggak.
Gimana caranya kita tahu orang ini punya komitmen enggak? Komitmen itu apa sih? Komitmen itu janji pada diri sendiri. Sebuah tekad. Aku harus. Gitu, itu komitmen. Janji kepada diri sendiri merupakan bentuk tekad niat yang kuat. Ya. Semua yang melayani yang di Malang sekarang ada 20 lebih. Ya, kalau di total semua ya 30-an ya. Full timer banyak. Itu kalau ditanya semua komitmen. Tapi begitu dalam perjalanannya enggak. Nah, makanya saya ngajarin gimana kalau waktu interview caranya kau tahu dia komitmen apa enggak. Kalau ditanya ya pasti ngomongnya komitmen. Ya, caranya tahu Mbak, sementara kita ajari cara tahu komitmen. Komitmen tuh orang ngerjain apa aja tanpa komitmen enggak mungkin berhasil. Biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau komitmen kuat jadi. Ya. Next. Nah, kalau ini kuat semua, tiangnya ini kuat, maka sasaran itu saudara disebut sukses meraih sasaran. Saudara sukses mencapai mimpi. Kalau ini ada. Ya. Makanya nggak ada orang rencana sukses kerja sembarangan, asal ngalir itu nggak ada. Ya. Baik dunia rohani maupun sekuler sama nggak ada. Semua itu harus ditata. Ya. Stepnya ini stepnya. Nah, tak kasih tahu orang komitmen tidak komitmen itu taunya dari mana? Taunya dari kalau ditanya seberapa kuat dia mengejar impiannya. Seberapa punya kepentingan pribadinya itu kotak merah itu seberapa jauh, seberapa dalam kepentingannya dengan sasaran itu. Seberapa besar kuat dirinya itu terhadap mimpinya itu. Kalau tidak kuat tidak jadi apa-apa, di tengah-tengah jalan bubar, tengah jalan bubar. Ya, saya kasih contoh nih. Saya dulu punya impian enggak? Punya. Karena saya ini terlahir dari keluarga pada waktu saya menikah, orang tua itu bangkrut, dan tidak ada duit. Saya kawin ya udahlah seadanya duit. Lalu saya rumah itu ngontrak, sewa rumah di Surabaya. Rumah kecil, masih belum punya anak. Ya, terus punya anak satu masih di rumah kecil itu. Maka saya dalam hati, enggak bisa gini terus. Mumpung masih muda, masih kuat. Saya mikir bagaimana ya saya enggak nyewa rumah. Ya kalau anakku cuma satu ini, kalau nanti banyak. Ya, maka saya ngomong sama istri, aku berubah cara pandang perspektifku. Tidak bisa. Diem gini tidak bisa. Harus meraih apa? Langkah apa? Saya memang kerja itu terima gaji. Ya. Tapi gaji itu cukup? Tidak cukup. Maka di luar jam itu saya sama istri nambah kerja itu langkah step-step itu ya. Saya nambah kerjaan. Kerjanya apa? Saya terima gaji utuh tiap bulan. Di tengah-tengah di hari-hari malamnya itu ya, saya kerja terus. Saya sama istri itu kulaan konveksi ini. Ya, kula itu dia jual. Saya juga nambahin lagi. Saya dulu kulaan panci ya. Karena teman saya punya pabrik panci di Surabaya. Dia bilang, Yusman, kamu untuk nambah duitmu iki panciku jualan. Waktu itu ya, tahun berapa itu. Panci ini tak kasih harga pokok 30.000. Ya. Tapi kau jualnya harus 60.000, 65. Jangan di bawah 60. Kalau di bawah 60 aku enggak ngasih barang lagi. Rusak harganya. 60, 65. Wah, aku pikir 2 kali lipat. Wah, saya kerja panci kerja, baju ya. Kalau siang kerja di perusahaan itu terus gitu. Jadi enggak ada santai. Terus gitu sampai suatu hari menemukan rumah, mau beli rumah. Tak cukup duitnya. Nah, salah satu orang baik ngomong begini, Isman, kamu tak nyari rumah, kontrakmu nanti habis tuh ya apa?
Punya rumah dong nyari. Gitu. Oh iya om, nyari sih ada yang diinginkan tapi duit tidak cukup. Ya, waktu itu harga rumah itu 18 juta. Murah, sekarang murah. Dulu ya setengah mati ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 86, 87. Rumah itu 18 juta. Saya ada uang 9 juta. Nggak bisa. Tapi orang ini baik. Isman, sekretarisnya dia suruh bikin cek 18 juta. Cepat bayar rumah itu. Kamu sama Nyonya suka atau cepat bayar itu. Kamu ada uang berapa? 9. Uang taruh di sini. Ini kasih cek 18 juta. Jadi saya utang 9 juta. Saya bilang gini, loh om nanti bayari apa aku ini? Tidak usah dipikiri dulu, tidak usah pusing ya. Pokoknya kamu ada cuan uang lebih setiap bulan, store ke aku. Tidak ada, tidak usah. Ada store, tidak ada ya sudah. Ya, tapi kamu jujur, ada bisa store, tidak ada ya tidak apa. Jadi saya itu makanya kerja panci sama kerja baju untuk tambahan nyicil itu ya. Terus sampai lunas punya rumah. Ya. Jadi saya kejar, jadi saya punya komitmen karena saya butuh. Saya punya kepentingan atas mimpi beli rumah itu. Karena ada duit, ada rumah lain. Ya, orang tua bangkrut. Ya, dari mana? Siapa yang mengasihi saya? Tidak ada. Ya, tidak perlu dikasih orang, berjuang. Inilah yang saya pakai semua. Ya. Tiang 3 ini harus ada di saya. Saya konsisten. Istri konsisten. Kulaan konveksi, dulu pertama naik Vespa, kalau kulaan repot, sampai aku mikir kalau hujan repot ini, akhirnya beli mobil Jimny yang pertama keluar dulu, ya, kamu nggak tahu kali ya, itu orang sebut Jimny Countryk, kecil gitu. Itu hanya untuk butuh nampung konveksi sama panci. Ya. Saya harus konsisten, harus punya komitmen kuat, kerja keras, tidak keras nggak bisa. Ya. Saya tahu langkahnya, tapi kalau tidak kerja keras, tahu dikasih lubang, jualan panci, tahu jualan konveksi, tapi tidak ada tiang 3 ini ya tidak jadi. Ya. Maka saya jadi. Next, sekali lagi. Nah, ya, hati-hati ini ya. Ini firman Tuhan mengajari begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa kalimat ini? Yusman kalau bekerja, kerjalah yang the best. Gitu loh. Bukan cuma the best, atasnya the best apa? Good, better, best. Atasnya. Saya nggak tahu. Good, naik better. Naik lagi, best. Naik lagi. Hah? Apa? Klik. Satu kali, next. Excellent. Excellent itu di atas the best. Ya, jadi ingat-ingat. Good, good itu begini good. Better, ya lebih baik lagi. The best, the best. Tapi Tuhan ingin excellent. Ya, percayalah, suatu hari kau punya bos, bosmu selalu mendambakan karyawannya excellent. Gitu. Tak cuma best. Ya, excellent itu bisa dicapai kalau engkau ingat ini. Ayat tadi sebelumnya ya, kalau kau kerja, ingat kerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Artinya kau bisa do the best. Itu, dan ini dibentuk sejak muda gini loh. Ya, kalau enggak bisa, berat. Ya. Nasibmu berat. Next, oleh sebab itu berani memulai perubahan. Ya, harus lahir dari inside out. Bukan karena paksaan orang tua,
outside in, bukan. Harus lahir dari sini. Punya niat, punya mimpi, inside out, baru kuat. Kalau ditekan orang tua nggak kuat. Ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini membawa benih-benih kekuatan bagi kamu generasi. Jangan mau ya disebut generasi apa namanya? Apa? Strawberry, jangan. Generasi emas gitu loh, ya. Generasi strawberry buang. Kalian generasi emas. Itu. Karena pegangannya firman Tuhan. Ngerti pengetahuan ini. Ya. Percayalah. Ya. Rohani kalau digarap seperti ini sama juga canggih. Ya. Sekuler enggak pakai begini, enggak jadi. Ya. Saya ini cerita dari enggak punya apa-apa ya. Kerja itu saya ini naik bemo. Pertama kerja ikut perusahaan. Jangan dikira naik motor. Enggak punya motor saya. Miskin. Jadi naik bemo. Satu hari harus kunjung 9 dokter, 3 apotek, jadi 12. Satu hari 12, artinya naik turun bemo berapa kali naik turun? 24. Ya kan? Bapak uang kecil mesti. Berhenti, turun, entar lagi mau berangkat lagi. Pokoknya naik turun itu satu hari 24, karena 12 kunjungan. Bemo. Mungkin saya waktu itu kerja dikirim di Bali. Ya. Mungkin satu-satunya orang sales waktu itu yang naik bemo saya. Yang lain enggak, minimal yang lain itu punya motor. Saya enggak punya. Tapi karena saya do the best, bulan ke-6 tiba-tiba dikirimi bos dari pusat. Yusman besok ambil paket. Gitu. Saya ke tempat paket. Kayak sekarang kan ada JNT, JNE dulu udah ada. Tempat paket biasanya ngirim apa? Ngirim barang, ngirim produk itu ya. Saya datang, Mas mau ngambil paket dari PTX ini. Oh itu di belakang, dia bilang gitu. Saya lihat di belakang, lo mana di belakang? Oh enggak ada dus. Ada di balik pintu itu. Saya lihat, loh kok enggak ada dus ya? Saya balik lagi, enggak no mas, enggak ada. Ada itu, dikirim Vespa saya. Langsung dalam hati ya. Aduh mulai hari itu naik Vespa. Wah, kerja cuma 12 kunjungan selesai gitu. Malah saya lebihin. Hari ini 20 gitu. Untuk nyicil itu 20. Bayangin. Kenapa bos saya ngasih? Karena dia tahu perjuangan saya, kerja saya. Ya. Setelah itu kan punya mikir saya, masa aku Vespaan terus. Saya berjuang gimana caranya naik seperti dia. Saya tanya bos gitu ya. Aku kamu ajari gitu loh. Ajari apa Yus? Aku kan kepengen seperti kamu. Bisa dapat mobilnya perusahaan gitu. Saya ngomong sama dia loh. Oh kamu kepengen gitu? Iya. Oke, semua teman pulang jam 2 pulang. Jam 2 pulang, malam kerja lagi malam. Jam 2 pulang, kamu enggak pulang ya, kamu di kantor. Nambah 2 jam. Jadi jam 2, 3, 4 baru pulang. Oke? Komitmen ya? Oke, komitmen. Oke, bos. Jadi semua pulang, aku nggak pulang. Diajari privat, gila nggak? Diajari, ya ngajari kayak ilmu-ilmu beginilah ya. Diajari, wah saya tulis semua. Terus ngajari. Saya yang berkesempatan naik. Yang lain enggak. Sampai suatu hari saya jadi kepala cabang. Waduh mobilnya dari perusahaan. Bangga. Enggak terima tapi masa cuma gini terus. Sampai saya jadi GM. Ya. Bangga. Sampai naik lagi rumah disewakan. Pokoknya saya ini bersih ya. Rumah disewakan, mobil dikasih. Dipinjemi bukan dikasih, dipinjemi mobil. Bangga. Tapi satu hari saya sadar ini rumahnya perusahaan.
ini mobilnya kantor. Kalau aku keluar kan dikembalikan semua. Tidak punya aku ya. Aku belum punya rumah. Mikir sudah gimana caranya dapat rumah. Saya itu waktu di Bali. Jadi rumah Surabaya ditinggal, saya di Bali. Gimana ya? Anda tahu? Saya masuk di dunia yang orang lain tidak suka sampai hari ini. Ya. Saya diomong gini sama teman. Ayo Pak Yusman kalau keluar dari perusahaan ini kan rumahnya dikembalikan, mobilnya dikembalikan. Ayo kau sama kita, nanti engkau beli mobil sendiri, beli rumah sendiri. Oh, kok gede gitu omongannya gitu. Saya pikir aku ini sudah GM, ya ternyata betul. Ya. Sampai saya lepas GM saya itu saya nyemplung di situ tanpa gaji. Ya, saya jadi pekerja. Otaknya duit. Sampai punya rumah di Bali, rumah besar. Ya. Mobil saya orang yang gila mobil. Ya, uang habis di mobil terus. Itu kebodohan yang tidak boleh contoh. Anak-anak saya tidak boleh tahu. Ojo nyontoh papa. Papa ini gila mobil. Ya. Karena uangnya gampang cepat dulu jadi mobil. Ya. Serius mobil. Tapi penyesalannya di masa tua. Ya. Mobil itu ganti terus. Ya. Mobil itu bukan terima mobil satu gini. Beli itu 3 mobil. Ya. Jadi gila. Ya. Tapi setelah dewasa gini, berumur ya menyesal. Dulu buang uang, bodoh. Ya, hanya untuk kenikmatan daging. Tapi maksud saya cerita begini apa? Punyalah engkau mimpi itu yang kuat. Iya. Loh saya ini mimpi dalam sekuler ya. Saya itu punya mimpinya apa? Istri saya tahu tuh, aku ini kepengen jadi presiden director. Tapi harus duduk di Jakarta. Suatu hari berkesempatan duduk di Jakarta, nyonya saya tidak mau hidup di Jakarta. Aduh, enggak. Tetap dia nggak mau, stres Jakarta. Akhirnya saya tidak bisa diam di Jakarta, maka saya hanya posisi di Surabaya, hanya memegang Indonesia dibagi 2 gini. Indonesia Timur, yang Barat saya enggak. Timur semua wilayah saya, Pontianak masuk Barat, makanya saya tidak tahu Pontianak. Sejak di gereja Yestoya saya tahu Pontianak. Tahu saya itu dulu Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, pokoknya Selatan dan Timur. Kalimantan Selatan Timur, Sulawesi semua, Bali sampai ke timur semua, Jateng, Jatim semua itu wilayah. Ya. Nah jadi mentoknya saya hanya di situ. Dengan perkembangan usia dan saya rindu masuk dalam dunia pelayanan, saya masuk di pelayanan. Sejak saya di Betani Nginden Pusat, saya melepaskan semua pekerjaan. Ya, penuh dalam pelayanan. Ya, tapi saya mengerti bahwa tidak pernah lepas dari sasaran itu, harus ada. Tiang-tiang itu harus ada, work hard, work smart, konsistensi, komitmen, harus. Tanpa ini tiang tidak jadi semua. Ya, makanya Anda dalam pelayanan ini miliki work hard itu, konsisten ya, komitmen. Kalau udah komitmen ya komitmen gitu loh ya. Itu dibentuk, dilatih sejak muda. Ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya. Oke, boleh ngajukan pertanyaan. Sebab ini tidak khotbah. Ya. Pembelajaran. Ada nanya? Tapi pesanku ya sejak muda gini harus punya. Nanti ingat ya, 5, 6 tahun, 10 tahun lagi, oh betul Pak Yusman ngomong itu betul itu. Gitu. Iya, tiang-tiang itu penting itu. Rohani maupun sekuler. Nelson, ada tanya? Biasanya kamu banyak tanya kamu. Ya, nggak ada. Ya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Yuk kita berdoa.